Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kita merasakan hadirat Tuhan di tempat kita hari ini, amin. Sebelum kita dengar firman, saya mau ajak Bapak Ibu colek sebelahnya bilang begini, kamu cakep banget. Kamu cantik. Yang suami istri kesempatan. Puji Tuhan. Hari ini saya pengen saya bawa slide. Kasih lihat slide. Budayu tanya sama saya, kok tumben pakai slide? Saya jawab lagi kumat. Kepengen kayak Om Hin tadi pagi. Niru-niru Om Hin, niru-niru Pak Woy. Kan kalau pakai slide kesannya kan pinter gitu ya kan. Enggak gitu ya? Kan kayak pinter gitu kan Pak ya. Kayak mahasiswa. Profesional. Loh jadi enggak pakai slide enggak profesional dong. Selama ini enggak pernah pakai slide saya. Kebetulan beberapa bulan ini saya selama 10 kali mengadakan Bible Study sama berbagai teman-teman ada yang dari Sydney, ada yang dari New Zealand, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Singapura. Ada sekitar 70 orang yang ikut selama 10 session Bible Study. Nah, saya mengajarin mereka bagaimana cara digging Bible, menggali Alkitab. Bukan mengajari mereka menjadi ahli Taurat, tetapi saya mengajak mereka untuk yuk kita tuh belajar cara gali Alkitab seperti apa. Supaya kita tuh nggak pakai nyomot ayat, nggak asal nyomot ayat. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang pakai ayat dengan tujuan yang salah. Pak Cermin dulu langsung bisa jawab. Contohnya gini, beri maka kamu akan diberi. Ayat ini sering dipakai untuk menodong dan memaksa orang untuk memberi. Dan mereka berkata, lu kalau enggak beri, lu enggak dikasih sama Tuhan. Padahal ayat yang dipakai itu dalam konteksnya bukan bicara tentang memberi uang, tapi tentang memberi pengampunan. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang dipakai dan disalah mengerti oleh anak-anak Tuhan. Nah, salah satu ayat lain yang juga disalah pakai oleh anak-anak Tuhan adalah Mazmur 105 ayat 15. Oke ya, kita lihat dulu. Nggak ada di sini. Ada, tapi konteksnya beda. Mazmur 105 ayat yang ke-15. Nah, ini biasanya pendeta-pendeta paling suka pakai ayat ini. Yuk baca keras-keras yuk. Siapa yang juga pernah pakai ayat ini nih untuk kalau marah disakitin orang nih pakai ayat nih. Mazmur 105 ayat 15. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat. Berapa banyak juga hamba-hamba Tuhan juga sering pakai ayat ini, gitu kan? Kalau ada jemaat datang, kasih masukan, jangan mengusik orang yang diurapi, kena kutuk kamu, pulang kamu ketabrak kamu ya. Jadi ayat ini juga dipakai untuk salah menggunakan ya. Nah, masih dalam rangka hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ada salah satu topik yang pada waktu itu kami gali bersama, dan ketika saya menemukan ayat ini, saya sangat sendiri ngalamin diberkati sama Tuhan ketika kami sama-sama menggali firman. Waktu itu kami membahas banyak tema Bapak Ibu, termasuk perpuluhan, terus kita membahas pajak. Orang Kristen harus bayar pajak gimana, harus berapa persen dan sebagainya, terus gimana kalau pajaknya begini. Jadi kami gali itu. Nah, ada salah satu tema yang saya kepengen angkat sore hari ini,
Nah, kenapa saya pakai slide? Karena banyak sekali ayat ya. Tapi tenang aja, slide-nya nggak banyak kok. Paling cuma 6 aja. Nah, kalau saudara suka dengan judul khotbahnya adalah berjalan sebagai orang yang diurapi. Amin. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengerti arti kata orang yang diurapi. Biasanya kita tuh ngomong orang yang diurapi itu kalau contohnya nih, ada pendeta khotbah, terus orang rebah, diurapi. Nggak rebah, kurang diurapi. Setengah rebah, setengah urapannya. Kadang-kadang kita pakai istilah diurapi kalau kita melihat orang mendoakan orang sakit sembuh. Lalu yang doakan orang sakit yang tidak sembuh, kita langsung bilang urapannya kurang. Nah, banyak dari kita tidak mengerti arti kata anointed atau diurapi. Apa sih arti kata anointed atau diurapi? Dan saya berharap sedikit teaching ya, sedikit mengajar sore hari ini. Saya berharap pemahaman ini bisa membuat saudara mengerti betapa Anda adalah orang-orang yang sangat istimewa. Amin. Kayaknya belum yakin. Masak sih gua istimewa. Pengertian orang diurapi selalu kita konotasikan karunianya termanifestasi begitu spektakuler. Bangkitkan orang mati, nyembuhkan orang sakit, melepaskan kerasukan, bikin mujizat, apalagi geblak-geblak, ya kan? Saya sudah pernah cerita, saya bukan anti geblak. Tapi saya sudah belajar dari pengalaman suami bahwa saya sedikit harus hati-hati dengan geblak. Saya pernah lihat dia geblak dan dia dalam sepanjang dia mengiring Yesus tidak pernah geblak. Nangis pun tidak pernah. Saya sampai njulukin dia, jangan-jangan lu tidak punya air mata, tidak pernah nangis. Satu kali didoakan pendeta, dia rebah. Seorang istri melihat suaminya rebah, seneng Bapak Ibu. Tuhan terima kasih. Rupanya hatinya yang keras sudah kau lembutkan. Karena konotasi saya kalau enggak rebah itu keras kan. Enggak pernah nangis, enggak pernah dijama. Saya merasa kayak enggak pernah dijama. Nangis aja enggak pernah, apalagi rebah. Nah suatu hari tiba-tiba pendeta ngomong, siapa yang mau datang ke depan? Saya kaget. Untuk pertama kali dia maju ke depan. Betapa bangganya dan bersyukur saya. Saya sampai terharu loh, sampai nahan air mata. Lihat Yopi maju ke depan. Dan lebih terharu lagi ketika lihat dia rebah. Saudara, saya menganggap pendeta ini luar biasa loh. Sangat diurapi. Saya enggak bisa merebahkan dia. Pendeta ini bisa merebahkan orang yang menurut saya enggak pernah nangis, enggak pernah rebah. Setelah rebah, lama di lantai. Saya semakin terharu. Tuhan terima kasih Engkau melawat dia dengan tuntas. Sungguh Engkau melawat dia sampai akar-akarnya. Pertobatan sempurna. Tidak tahan saya. Ketika akhirnya saya pengen menunggu dia balik ke kursi, saya pengen tanya. Akhirnya dia balik ke kursi. Kok apa yang kamu alamin? Kok sampai kamu bisa rebah? Kok sampai kamu bisa fall in the spirit? Kamu experience something, kamu lihat Tuhan, kamu ngalamin apa, zaman apa? Dia jawab gini, gimana ndak rebah wong aku didorong? Saya langsung cegek Bapak Ibu. Itu namanya PHP. Hoax. Terus saya bilang, lah kalau kamu didorong kenapa kamu merebah? Kamu coba bayangkanlah. Kalau ada pendeta dorong, terus kamu ndak rebah, kamu akan dipikir keras. Jadi ya berhubung di belakang udah ada catcher, why not? Ya udah aku pasrah. I surrender. Aku rebah. Ya udahlah, katakan kalau kamu sungkan sampai merebahkan diri, terus kenapa kamu lama? Kamu coba pikir non. Kalau kamu mau rebah sekalian sampai tuntas.
Maksudnya gimana? Kalau kamu rebah terus langsung bangun, kentara. Kentara kalau kamu pura-pura. Jadi ya apa? Ya udahlah, dilamain dikit. Nah ternyata aku ketiduran nih non. Di antara semua orang yang rebah, dia yang paling terakhir bangun. Dan itu pun karena dibangunkan sama asyirnya. Makanya saya nggak terlalu, gimana ya Bapak Ibu, saya nggak pernah terlalu ngefans dengan yang namanya rebah-rebahan. Jadi jangan menilai diurapi itu berarti, wah pendeta ini sakti loh. Diurapi, kok bisa rebah? Anda tidak tahu, saya datang ke sebuah gereja yang saya dengar ceritanya, gereja ini lawatan Roh Kudusnya luar biasa. Saya kan pengen. Saya datang sama beberapa orang. Setelah selesai khotbah, mereka langsung begini. Mari kita siapkan hati masuk di dalam lawatan Roh Kudus. Wah, deng. Ini saya udah pasrah nih, buka hati. Terus kemudian mulai orang-orang itu udah biasa kayaknya ya. Tiba-tiba saya melihat orang-orang itu gini. Nggak ada yang merintah, tiba-tiba. Serius Bapak Ibu. Nah aku kan lihat gitu, shock aku. Di sebelah saya gini. Manifestasinya macam-macam. Ada yang kayak begini-begini, ada yang loh, saya nggak mau menghakimin itu salah atau itu benar dari Tuhan, saya nggak tahu. Cuman kan semua pada begitu, jadi langsung gitu kayak nggak ada yang hitung 1, 2, 3 gitu, langsung kayaknya udah biasa gitu loh mereka. Nah saya kan belum biasa, tapi saya sudah hamba Tuhan loh, saya udah pelayanan, saya bukan nggak ngerti tentang dunia profetik. Cuman ya saya memberi kebebasan, kalau orang-orang maunya begitu ya enggak apa-apa. Ya saya diam, saya menikmati Tuhan. I love you Father. Jesus, I love you. Orang-orang malah ada yang kayak bahasa gini. Aku langsung ingat lagu Kuci Hota He. Aku ingat lagu itu loh. Ada ada yang didi. Ada yang blukutuk ada loh. Loh Bapak Ibu enggak percaya? Bahasa roh tuh macam-macam. Ada yang blukutuk. Oh, mungkin dia dibawa Tuhan masuk dalam aliran air Roh Kudus. Kan kata perjanjian lama sampai berenang toh, sampai tenggelam kan, mungkin blukutuk kali ya. Ya udah saya biarkan mereka menikmati, kan masing-masing punya cara kan, saya nggak mau menghakimin. Terus kemudian datang seseorang, dia pegang ini saya, cuma dipakai 1 jari, saya tahu pakai 1 jari. Terima Roh Kudus, terima. Ya kan tak jawab gini, aku terima. Ya kaca buka hati. Terima. Buka hati. Dalam hati. Aku buka. Aku udah buka nih. Udah tak buka. Orang ini doa cukup lama. Mungkin putus asa ya. Karena saya gak bereaksi apa-apa ya. Cuman, Lord Jesus, thank you. Gak lama, datang jari yang lain. Rupanya timnya memang kayak gitu cara kerjanya. Datang jari yang lain sebelah sini. Buka hati. Udah buka Tuhan. Dari tadi udah buka. Sebelum datang kan sudah tak buka. Buka hati. Jangan keraskan hatimu. Nggak keras ini. Kurang buka yang mana lagi? Terus gimana caraku buka? Lo serius Bapak Ibu, saya datang ke gereja itu gitu. Anda tahu berapa yang jari yang nempel di sini? 5 orang. Gantian. Yang terakhir tambah, mungkin saya paling lama ya, yang lain geblak. Saya enggak reba-reba. Terus kemudian yang terakhir bilang gini, kalau kau mendengar Tuhan bicara hari ini, jangan keraskan hatimu. Ayo buka. Jangan keraskan hatimu, buka hati, terima sekarang.
buka mulutmu, buka, do something, melangkah dengan iman. Yang terakhir ini rame. Akhirnya saya enggak tahan, saya bilang gini, aku dari tadi udah buka, kamu jangan rame aja, bikin konsentrasiku bubar. Terus ya, akhirnya diem. Beneran Bapak Ibu, serius. Dan sampai terakhir saya nggak rebah. Nah makanya begini loh, apakah orang yang diurapi itu berarti orang yang rebah? Apakah orang yang diurapi itu orang yang manifestasi seperti itu? Apakah seorang pendeta yang bisa mendoakan dan orang itu rebah, wow diurapi. Sedangkan pendeta yang lain yang tidak bisa membuat orang rebah, kurang diurapi. Nah kita akan belajar apa artinya berjalan sebagai orang yang diurapin. Nah biar kelihatan pinter sedikit, saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu bahasa aslinya. Gaya kan? Bolehlah, ini baru bikin tadi. Nggak, sebetulnya udah lama tapi tadi saya kompres supaya lebih sederhana. Sebetulnya kata diurapi dalam bahasa Ibraninya itu artinya masya. Masya itu artinya consecrated. Itu artinya dipisahkan untuk dikhususkan. Dipisahkan secara khusus untuk dikuduskan. Pengertian diurapi seperti itu. Saya ulangin. Pengertian diurapi adalah kenapa? Kalau saudara ngerti arti diurapi, maka saudara tidak akan salah mengartikan lagi. Saudara tidak akan berpikir bahwa pendeta yang membuat rebah itu yang diurapi. Saudara tidak akan mengartikan bahwa pendeta yang diurapi. Kata diurapi artinya dipisahkan, dibikin kudus. Jadi tadinya tidak kudus dibikin kudus, dipisahkan tersendiri. Pertanyaannya begini, dipisahkan untuk apa? Nah, dipisahkannya untuk apa? Untuk dibuang atau di mana? Kok dipisahkan? Ya kan? Kita buka yuk. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Nah, saya nggak mau kasih jawabannya, biar Bapak Ibu nggak bosen ikut buka ayat sama saya. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Saudara, apa arti diurapi tadi? Dipisahkan, oke? Yang tadinya nggak kudus dibikin kudus lah. Yang artinya gini, yang tadinya nggak pantas dibuat pantas lah. Dibuat pantas kan? Consecrated itu dikuduskan, berarti yang nggak pantas dibikin pantas. Untuk apa? Untuk memegang sebuah jabatan tertentu. Untuk memegang sebuah jabatan tertentu atau untuk melakukan sebuah tugas tertentu. Bisa nangkep ya? Seperti contoh di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Yang kedua, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Tadi mana? Kok nggak kelihatan? Yang kedua kita lihat dari 2 Korintus 2 Korintus kita lihat kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Jadi kenapa yang tidak layak dibikin layak untuk menjalankan sebuah tugas tertentu? Jadi seharusnya dia dipilih untuk menjalankan tugas itu, dia tidak layak. Dia nggak pantas, tapi dibikin pantas, dipisahkan secara khusus. Ayat 21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Perhatikan, ada kata mengurapi ya. Mengurapi, jadi apa artinya mengurapi? Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi arti diurapi artinya dipisahkan untuk apa? Dikuduskan untuk jadi milik, kepunyaan. Jadi yang tadi bukan kepunyaannya dijadikan kepunyaannya. Bisa nangkap saudara? Jadi pengurapan atau diurapi artinya dikuduskan, dipisahkan, dibikin kudus untuk sebuah pekerjaan atau jabatan tertentu. Dan yang kedua, untuk dijadikan kepunyaan. Amin. Untuk dijadikan kepunyaan. Nah, saya mau akan tunjukkan pada Bapak Ibu
sebelum kita membahas poinnya, coba buka kembali 1 Samuel tadi 16 ayat 13 sampai 14. Kalau saudara lihat 1 Samuel 16. Nah, di dalam perjanjian lama banyak contoh praktek pengurapan, diurapi, disimbolkan dengan pakai minyak. Apakah arti pengurapan itu bahwa saudara harus diminyain? Jadi kalau saudara diminyain, aduh udah tak urapin lu. Berarti mulai hari ini lu udah dikuduskan, dikhususkan. Jadi nggak dikasih minyak kurang kudus. Dan minyaknya tergantung. Minyak jelantah atau minyak urapan. Atau minyak nyong-nyong. Jadi bukan seperti itu, kita lihat ya. 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Di perjanjian lama sering dilambangkan, disimbolkan pakai minyak, tapi bukan itu arti pengurapan. Ayat 14, perhatikan ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saya tidak akan bahas ini. Di ayat 13 coba sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saya kasih contoh lain sebelum saya simpulkan. Kita buka Kisah Para Rasul. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi ternyata bagaimanakah tandanya seorang diurapi? Dengan Roh Kudus. Amin. Di mana dia diurapi, ada Roh Kudus datang. Bisa nangkep ya? Ketika Daud diurapi, Roh Kudus berkuasa. Dalam Kisah Para Rasul, Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Satu contoh lagi, yuk kita lihat ayat selanjutnya. Roma 8 ayat 9. Ini saya ringkes Bapak Ibu, aslinya ayatnya banyak banget. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Yuk kita lihat. Apa bunyinya saudara? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia perhatikan, Anda ingat tadi arti kata diurapi dipisahkan jadi milik. Bisa nangkap? Nah, menurut ayat ini tandanya kita dijadikan milik, tandanya kita diurapi adalah ada Roh Kudus. Bisa nangkep? Jadi apa arti diurapi dalam perjanjian baru? Kita tandanya diurapi menjadi mempunyai Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, siapakah yang punya Roh Kudus? Pendeta? Pendeta aja? Enggak. Siapa? Semua saudara? Yuk kita lihat ya. Kita lihat. Lanjut. Buka Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Bapak Ibu mungkin belum pernah lihat saya ngajar ya. Jadi kalau saya ngajar kayak gini Bapak Ibu, jadi bedain Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Udah dapat Bapak Ibu? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka akibatnya setelah kamu bertobat, terima Yesus dibaptis, maka dan menurut ayat yang tadi sebelumnya kita baca, kalau kita udah memiliki Roh Kudus berarti kita diurapi. Berarti kalau kita diurapi berarti kita dijadikan miliknya Tuhan. Pertanyaan saya, menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, siapa yang sudah punya Roh Kudus?
Udah bertobat, terima Yesus, dibaptis. Saya mau tanya, siapa di antara saudara sudah memenuhi itu syarat? Tolong angkat tangan. Sudah semua ya? Berarti saudara? Oke. Jadi sekarang orang yang bisa bikin rebah adalah orang yang diurapi? Enggak, bukan dia aja. Saudara tidak bisa bikin rebah, saudara? Tidak bisa kan? Tapi diurapi enggak? Iya? Yakin? Coba lihat sebelahnya, bilang, ternyata lu orang diurapi ya. Lo coba bilang sama sebelahnya, ternyata lu orang yang diurapi ya. Kok mati? Kebablasan. Oke, ternyata kita semua diurapi. Jadi kalau saudara sekarang, mulai sekarang kalau Anda melihat ada pendeta yang kebetulan spektakuler membangkitkan orang mati, Anda jangan bilang, ih gila dia diurapin. Kalau saudara bilang seperti itu, berarti saudara ngomong gini, saya gak diurapin, dia diurapin. Berarti pengertian kita tentang pengertian diurapin salah. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara dahsyatnya. Jadi saudara yakin, setuju saudara diurapi? Pasti? Yakin? Sudah punya Roh Kudus? Berarti Anda sudah dikuduskan. Walaupun asalnya kudis. Betul? Walaupun kita tidak layak, kita dianggap layak karena Yesus. Betul saudara? Berarti saudara tadi dipisahkan oleh Tuhan. Untuk apa dipisahkan tadi? Untuk menjadi miliknya. Yang tadinya bukan miliknya, saudara miliknya. Sekarang kita bisa bilang, aku ada yang punya. Amin. Saudara ada yang punya. Biarpun seluruh dunia tidak cinta sama saudara, nolak saudara, saudara ada yang punya. Dan yang punya adalah Tuhan di atas segalanya. Wow, keren. Kalau saudara sadar ini, saudara tidak akan tertunduk loh. Saudara akan punya kebanggaan. Kita lihat lebih lanjut ya. Apa akibatnya kalau saudara udah diurapin? Jadi adalah pemahaman yang salah kalau kita tanda terima Roh Kudus adalah kalau kita berbahasa roh. Sehingga banyak orang berpikir kalau dia tidak bisa bahasa roh, dia belum punya Roh Kudus. Berapa banyak yang tanya sama saya kayaknya belum punya Roh Kudus. Kenapa? Karena saya belum bisa bahasa roh. Ada yang belum bisa bahasa roh? Menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 38, tadi apa katanya? Kalau kita bertobat, terima Yesus, dibaptis, maka kamu akan? Alkitab tidak pernah bilang, kamu akan menerima Roh Kudus, tandanya kamu berbahasa roh. Lagian bahasa roh bentuknya seperti apa? Saya ketemu orang-orang yang bahasa rohnya unik-unik. Bapak Ibu tahu almarhum pendeta Ishak Lewi? Tidak ada yang tahu, pendiri dari gereja GPPS. Almarhum Ishak ya. Pak Ishak Lewi Santoso, wah komplit. Bapak Ibu, beliau itu dikenal orang yang sangat sakti. Saya dengar ceritanya, ada banyak jemaat cerita bagaimana pelayanan beliau. Ada orang bungkuk datang ke beliau. Saudara tahu orang-orang itu pakai sapu tangan terus didoakan Pak Ishak, sapu tangannya ditaruh di bungkuknya langsung lurus. Wah, saya belum pernah coba naruh di bungkuknya orang. Kayaknya tetap bungkuk. Pernah jadi lurus. Saya penasaran, makanya saya penasaran sama Pak Ishak. Saya dengar beliau kalau doa minimal 6 jam. Bapak Ibu, saya pernah coba. Saya kepengen sakti kayak beliau. Saya pernah coba, belum sampai 6 jam. 1 jam tuh kerasa kayak 6 tahun. Satu kali saya ketemu seorang anak Tuhan, dia ternyata sering nemenin Om Ishak doa selama 6 jam. Wah, saya seneng. Saya tanya, Om Ishak di dalam ngapain? Karena saya bingung.
Gimana ngisi 6 jam? Bapak Ibu pernah nyoba enggak? Apalagi ya itinerary-nya ya. Rundown-nya apalagi kalau 6 jam ya. Basaro udah. Terus nyembah sampai keriting. Tangannya gitaran sampai keriting semua. Isinya apalagi selama 6 jam. Saya tanya sama hamba Tuhan ini. Bapak pernah ikut Om Ishak? Iya, saya pernah, Ruth. Selama 6 jam tuh ngapain aja? Dia jawab gini, lu mungkin gak percaya apa yang dilakukan Om selama 6 jam. Apa? Basaro aja. Oh ya? Dan Ruth tahu gak bahasa rohnya Om? Gimana? Mungkin bahasa rohnya Om lebih sakti daripada kita. Makanya punyanya kita gak bisa membangkitkan orang mati. Bahasa rohnya Om Ishak seperti ini. Pek. Bener ya Bu Lucy? Pernah tahu ya? Saya dengar ceritanya gitu. Saya bilang, Pak serius Pak, sing genah Pak. Bahasa rohnya Om Ishak gimana? Iya Bu Ruth, kayak gitu. Pek. 6 jam pek terus. Iya, 6 jam Ruth. Pek. Aku ini sampai kesemutan, berusaha melek, kok belum selesai masih pek terus. Pek. Makanya sejak saya ngerti itu, saya tuh tidak mau ngejudge bahasa roh. Anda masa tahu bahasa roh pek itu ternyata di surga ada artinya? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu. Anda tidak boleh ngejudge, kayak misalnya ada orang bahasa rohnya blukutuk, jangan ngejudge. Pek atau blukutuk kan kita tidak ngerti apa artinya ya toh. Terus kita menghakimi, oh itu sesat, itu bukan bahasa roh dari surga. Who knows? Kita tidak pernah tahu. Buktinya Om Ishak pek dipakai Tuhan luar biasa. Benar kan? Ada yang bahasa rohnya gini. Susi, bukan Lucy, Susi. Loh, Bapak Ibu tahu enggak? Ternyata ada salah satu suku di Indonesia. Ternyata kata Susi itu artinya kuda. Di sini nggak ada yang namanya Susi. Kalau Lucy saya nggak tahu artinya apa. Mungkin mirip anaknya kuda kali ya. Mungkin. Lah, kita kan enggak pernah tahu orang itu berbahasa roh gini, Susi. Siapa tahu dia sedang berdoa begini, bala tentara kuda, kuda alaskar Tuhan datang. Loh, who knows? Kita enggak bisa menghakimin. Betul ya? Amin. Tapi bukan itu tandanya bahwa kita udah dikasih Roh Kudus. Tandanya apa? Kita cuman dibaptis, terima Yesus, bertobat, kamu akan terima Roh Kudus. Nggak kerasa Ibu, nggak masalah. Alkitab juga nggak bilang kamu akan merasa kerenyeng-kerenyeng, kamu akan merasa dingin panas, kamu akan merasa kejat-kejat. Bukan nggak merasa jadi kurang abdol. Ini loh Bapak Ibu, kelemahan kita seringkali harus kita begini-begini atau kayak ular gitu atau gimana. No, Alkitab cuman berkata kamu terima Yesus, kamu dibaptis, you receive it. Kamu diurapin. Apa akibat diurapin? Nah ini yang keren. Apa akibatnya dari diurapin? Kisah Rasul 1 ayat 8, ayat terkenal. Hafal? Belum? Yuk kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria. Kata kuasa berasal dari kata dunamos. Bahasa Yunaninya adalah dunamos. Saudara, dunamos pernah dengar kata dinamit? Mirip. Dunamos artinya sebuah kekuatan yang kekuatannya seperti ledakan nuklir. Anda bisa bayangkan Tuhan bilang begini, kalau kamu terima Roh Kudus, udah terima Roh Kudus belum? Tadi udah angkat tangan loh, jangan ditarik lagi. Udah terima Roh Kudus ya? Berarti kamu akan menerima tenaga kuasa seperti ledakan nuklir. Sungguhan. Ntar kita kapan
Belajar doakan orang sakit yuk. Praktek orang sakit yang di kursi roda kita berdiri, jalan. Loh, ya apa kok baru ngomong langsung wah. Wah, ya apa Pak? Ini gimana? Iya, cok ngisi-ngisi ini apa? Oh. Loh, katanya menerima kuasa. Loh. Amin. Kok jadi takut? Bapak Ibu nggak tahu ya. Saya ini diundang satu komunitas, katanya mereka pendoa di rumah sakit. Saya diundang untuk khotbah, untuk membagikan tentang doakan orang sakit. Tiba-tiba Tuhan bicara, terima undangan itu. Saya terima Bapak Ibu, cuman pendoa-pendoa, gampang lah. Ternyata Bapak Ibu tahu, saya semi dijebak. Pada waktu saya hadir di Surabaya itu Bapak Ibu, ternyata yang datang pendoa-pendoa, plus ada orang kena stroke, 8 tahun tidak bisa jalan, ditaruh di depan. Terus saya gawat lu. Saya sudah langsung ngerasa, ini kayaknya gini, lu kan ngajarin pendoa, ya praktek no. Aduh, ya apa ya, 8 tahun, 8 hari sih berani, 8 tahun. Terus beneran, panitianya, Burut, nanti ini para pendoa yang sering doa ke rumah sakit, memang beberapa pendoa dan beberapa yang lain orang umum. Terus saya tanya, loh yang duduk di depan itu juga pendoa? Oh bukan Bu. Terus kenapa Pak? Kami sekalian bawa dia buat jadikan latihan. Dalam hati, what? Ini aku suruh demo Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu stres saya. Stres. Saya nyiapna khotbah Kisah Rasul 1 ayat 8. Kok akan menerima kuasa? Saudara tahu kuasa, dunamos, salah satu pengertiannya adalah the power to create miracle. Nah lo, miracle termasuk healing enggak? Termasuk miracle financial enggak? Makanya Om Arifin tadi bilang salah satu dari kuasa yang kita terima adalah prosperity. Itu benar. Harusnya anak-anak Tuhan yang sudah terima Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang diberkati secara finansial. Loh itu menurut Kisah Rasul 1 ayat 8 juga. Terus kemudian kuasa to create miracle. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya mulai khotbah. Saya jelaskan Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan saya berusaha untuk tidak lihat yang stroke. Karena setiap kali lihat stroke saya down. Dan ketika saya khotbah, saya sedang berpikir, saya pengen nangis. Saudara tahu, mereka gila banget loh. Mereka bawa video. Saudara tahu bukan video yang ini. Video yang kayak kameranya Hollywood. Saya bilang gini, ini kayak apa-apaan ya. Kamera Hollywood yang gede itu loh. Dalam hati saya berpikir kayaknya mereka sengaja ngekwai. Bahasanya orang Cina tuh sengaja ngerjain. Saudara, saya lagi khotbah. Kita punya kuasa, the power to create miracle. Tiba-tiba ada satu orang di jemaat, ada Pak, satu orang Bapak. Udah jangan banyak ngomong Bu, langsung aja praktekin. Bu, apa saya enggak mau pingsan Bu? Suami saya enggak ada di situ, saya mau nangis. Tuhan tolong. Tuhan tolong gimana nih? Saya berusaha untuk ignore, enggak dengerin. Salah satu arti dunamis adalah the power to create miracle. Any miracle. Sudah Bu, enggak usah panjang-panjang. Itu di depan langsung didoain. Kalau Bapak Ibu jadi saya gimana? Bubar catatan khotbah. Saya berusaha cari cara Bu, apa saya pura-pura, aduh, sorry, saya tiba-tiba sakit perut saya. Saya sungguh kepikir Bu, aku takut. Bapak Ibu jangan bilang saya enggak takut loh. Bener, nah kalau di demo kan di depan orang takut loh Bu. Enggak usah demo aja, kita doakan orang sakit, kita pikir gini, sembuh enggak ya, sembuh enggak ya, iya apa enggak?
Makanya saudara takut kan doakan orang sakit, karena kalau enggak sembuh sungkan kan. Dengarkan Bapak Ibu, kita udah punya Roh Kudus. Alkitab bilang begini, doakan orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Berarti tugas saudara doakan orang sakit. Tugasnya orang sakit sembuh. Jadi itu tugas dia, bukan tugas saudara. Oke? Amin. Itu kata mentor saya. Jadi lu gak usah pusing. Doakan orang sakit. Tugas saudara? Doakan. Maka orang sakit sembuh. Lah itu kan subjek sama predikat toh. Doakan orang sakit. Kita yang disuruh doakan orang sakit. Maka orang sakit subjek sembuh. Berarti sembuh tugasnya? Oke. Kalau begitu saudara dan saya tidak boleh takut doakan orang sakit. Amin. Tugas saudara? Tugasnya orang sakit? Jadi saudara enggak usah pusing sembuh karena itu tugasnya dia. Amin. Loh kok gitu, saya benar. Saudara tahu, akhirnya saya sempat berusaha untuk menenangkan diri, konsentrasi untuk dikembalikan. Saya selesaikan khotbah. Selesai khotbah, itu waktu yang paling menakutkan buat saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Ayo kita menyembah. Saya nangis dalam penyembahan. Bukan karena hadirat Tuhan saya takut. Saya berusaha menyembah selama mungkin ya Pak Isa. Dan berharap orang ini pulang gitu loh, nggak tahan gitu loh kelamaan. Aku ngomong gini, Tuhan aku takut loh. Tuhan aku takut loh, aku dijebak ini. Aku takut, tapi kenapa kamu suruh aku datang ke sini? Aku takut loh Tuhan, aku takut. Tapi mau ya apa, lari pun gak bisa. Akhirnya waktu itu pun terjadi. Orang itu ngomong lagi, aduh Bapak Ibu saya sungguh kepengen ngambil plester. Dia gangguin saya terus soalnya, ayo doakan Bu, mana tunjukkan kuasanya. Bapak Ibu saya pernah digituin orang loh. Akhirnya tibalah, kan nyembah ini gak bisa lama-lama. Setelah nyembah nangis, Tuhan bilang melangkah nak. Aku takut Pak. Jangan permalukan hamba-Mu Pak, aku takut. Saya akhirnya udah deh pasrah. Dipermalukan ya sudah, paling gak ketemu lagi dan gak diundang lagi ya sudah. Masuk TV paling ya, aku gak tahu TV mana be. Orang itu tak datengin. Bapak sakit apa? Sebetulnya udah tahu. Tapi kenapa aku juga tanya lagi ya? Karena deredek ya. Bapak sakit apa? Nggak bisa ini kan. Berapa lama? Udah tahu kan diceritain. Tapi masih tak olor-olorin. Bapak percaya bagi Tuhan ada yang mustahil. Percaya. Eling-eling, ingat-ingat yang di Alkitab. Emas dan perak aku nggak punya Pak. Aku hanya membawa nama Yesus. Bapak berdiri Pak. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Nah, berdiri Pak. Bisa. Kanan kiri, bantu. Anda tahu diberdirikan pun kakinya itu layu. Kayak sayur. Aduh Tuhan, ini cobaan. Terus saya bilang, Bapak jalan. Langkahkan kaki. Nggak bisa. Akhirnya kakinya tak tarik. Satu lagi. Tapi kanan kiri tetap dipegang. Sambil kayak setengah digendong. Jalan gini. Terus jalan. Tapi tetap digendong. Jadi ya kayak gini, kayak geser. Terus tiba-tiba di tengah-tengah saya bilang sama salah satu yang megang. Sembunyi, pelan-pelan. Lepasin. Saya pilih yang gendong yang kecil. Karena bapak ini lumayan gede. Jadi yang megang yang gede. Kalau yang gede langsung kan jeglek. Jadi strateginya begitu Bapak Ibu. Jalan gini. Terus ini penentuan. Yang ini yang dilepas ini penentuan. Tuhan ini roboh. Ya udah aku mulai. Saudara itu kejadian setengah jam.
setengah jam sendiri untuk bawa orang ini jalan dari sini ke sana, balik lagi ke sini, dipegangin terus. Akhirnya ketika di tengah-tengah orang yang kedua saya suruh lepasin. Dan kemudian orang ini enggak tahu kalau dia udah dilepasin. Orang ini jadi kayaknya pura-puranya kayak megang, tapi ini dilepasin. Terus dia lepasin gini, orang ini jalan. Oh, saya nangis Bapak Ibu, aku nangis, lega. Aduh, lega, sungguhan. Nggak tahu TV mana. Hah, nggak masuk YouTube nggak masuk YouTube. Saya nangis dan orang itu pulang nggak pakai kursi roda. Jadi dia bilang, dia jalan ke bawah, saya nggak mau kursi roda, dan dia mulai bisa ngomong, saya nggak mau kursi roda. Saya nangis Bapak Ibu. Terus habis itu teman-teman langsung bilang begini, Bu Ruth ada lagi, nanti kapan Bu? Haleluya. Jujur ya Pak ya, sekali sing selamat, peng loro gak ero aku. Aku jujur gak tahu, loh saya gak pernah Bapak Ibu jujur. Tapi dari situ saya tahu bahwa sebetulnya kita itu punya kekuasaan. Yang membuat tidak terjadi kesembuhan itu adalah karena kita seringkali ragu. Kita gak percaya. Makanya saya mau mengajak teman-teman RIM, kapan latihan doakan orang sakit, doakan orang buta. Melek, Bu tambah merem ya apa? Enggak apa-apa. Latihan terus. Itu akibatnya kita punya kuasa. Bukan hanya kuasa the power to create healing, tapi di dalamnya juga pengertian the power to command all the spiritual being. Berarti kekuatan untuk memerintah makhluk roh, termasuk malaikat. Saudara ini punya kekuatan loh memerintahkan malaikat. Ntar lain kali aja bicara tentang malaikat. Dan yang berikutnya kita lihat yuk. Buka Zakaria 1 Samuel 16 tadi sama dengan Daud, berkuasalah roh Tuhan sejak saat itu ya. Jadi ada kekuatan. Kalau Tuhan udah ngurapin kita, udah memilih kita untuk sebuah tugas tertentu, pasti Tuhan juga akan memperlengkapi dengan kekuatan dan kemampuan. Amin. Yuk kita lihat Zakaria pasal 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu? Pak, Bu, ini yang membuat saya menangis. Ketika saudara diurapi, udah terima Yesus dibaptis dan terima Roh Kudus, saudara diurapi, itu artinya itu gini. Mulai saat ini, siapa yang jamah dia akan berurusan sama aku. Mazmur 105. Kata menjamah, mengusik, itu bukan berarti menegur, bukan. Jadi kita tuh boleh memberi masukan, negur, mengingatkan hamba Tuhan itu enggak apa-apa. Kata menjamah atau mengusik itu punya pengertian melakukan sesuatu yang kasar. Melakukan sesuatu yang tidak adil. Melakukan sesuatu kekerasan. Memperlakukan tidak adil. Saya periksa kata mengusik itu bahasa aslinya naga. Kebetulan sama kok naga. Tapi artinya naga ini memukul, menyakiti, memeras, memperlakukan tidak adil, melukain. Bapak Ibu, Tuhan bukan jahat kalau dia bilang begini, nah pembalasan itu hakku. Tapi Tuhan bilang begini, siapa yang berani macam-macam sama kamu, mereka akan berurusan sama aku. Bapak Ibu dengar, saya ngomong sama orang yang konseling sama saya, uangnya dicek, uangnya dimakan. Dia sampai mengalami banyak masalah. Saya bilang begini sama dia, lu percaya, kamu percaya, hari ini kamu kelihatan diperlakukan tidak adil. Tuhan bilang, siapa yang menjamah, mengusik anakku, kepunyaanku, aku
aku akan berurusan dengan dia. Bapak Ibu tahu enggak, kita ini spesial. Dengar, hukum tak bertuah itu ada, Tuhan tuh enggak merem. Tuhan itu enggak tertutup telinganya. Kelihatannya, kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita disakiti tapi dibiarno, Tuhan enggak menolong. Bukan karena Tuhan jahat, enggak, tunggu sampai kemurkaannya itu penuh. Jadi yang saya khawatirkan kalau ada orang memeras saudara, memperlakukan saudara tidak adil. Yang kasihan itu orang itu. Karena suatu hari dia akan berhadapan sama Tuhan kita, papa kita tidak akan terima. Itu sudah ada kok di ayat. Jangan mengusik orang yang kuurapi, jangan menjamah biji mataku. Bapak Ibu, ketika saya tahu ini, beberapa terakhir belakangan ini namanya orang kadang-kadang itu feel lonely. Terutama ketika kita tuh mempunyai pergumulan. Kadang-kadang kita tuh merasa sendiri. Kadang-kadang kita tuh merasa kayaknya kok aku berjuang sendiri, nangis sendiri, kayaknya enggak ada yang ngerti aku. Tapi dengarkan, ketika Tuhan membukakan ayat ini buat saya, Tuhan bilang, kamu tuh punya aku. Makanya Yohanes 14 bilang, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan biarkan kamu. Dengarkan, kalau ada orang yang hari ini mengalami perlakuan yang tidak adil. Ada orang yang disakiti, ada orang yang dikerasin, ada orang yang dianiaya. Dengarkan, saudara dan saya kelihatannya seperti bodoh, kita cuma diem. Tapi papa kita tidak akan tinggal diem. Tinggal tunggu waktu, semua itu ada takaran. Bapak Ibu, pembalasan adalah haknya dia. Saya ngomong sama orang yang dicek duitnya ini sampai nangis-nangis, saya bilang begini, hari ini kelihatan kamu yang susah. Tapi kamu harus ingat, saya jelaskan ke dia ini. Ketika kamu udah terima Tuhan dan kamu diurapi sama Roh Kudus, Tuhan bilang mulai hari ini, anak ini tanggung jawabku. Ada apa-apa nyentuh dia, mereka akan berhadapan sama aku. Saudara, ini yang membuat saya kuat. Ini yang membuat saya berjalan dengan kepala boleh ditegakkan karena apa? Wow, kita ini spesial. Coba lihat sebelahmu, bilang gini loh, kamu lihat nih saya. Ini biji matanya loh, biji matanya. Nggak ada yang cinta, Tuhan yang cinta. Emangnya kupikirin? Amin.